Oke guys, kembali lagi di channel ini kita coba untuk masuk ke dalam pembelajaran tentang pemrograman JavaScript. Nah, pemrograman JavaScript ini sebetulnya adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer ya, dimana memang sangat menyenangkan ya menggunakan JavaScript ini, terutama karena JavaScript ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang mudah. Nah, kita coba untuk pengenalan dulu ya, dimana mungkin hari ini ya untuk seterusan part kita akan coba untuk mempelajari beberapa materi gitu ya. Materinya itu adalah yang pertama itu adalah kita coba untuk overview tentang JavaScript gitu ya. Script sorry ini lagi jarang ngetik ya. Terus ada nanti kita pelajari tentang variable variabel dan tipe data ya. Tipe data. Yang ketiga itu kita akan mempelajari tentang conditional statement. Ya walaupun memang nanti ada lebih banyak lagi ya. Ini juga ada operator ya. Ini operator ya. Operator. Terus ada operator, conditional statement, percabangan atau biasa looping kita sebutnya. Yang keenam itu ada misal percabangan itu conditional statement ya, looping itu perulangan ya. Terus ada juga function ya. Function terus banyak lagi gitu ya. Jadi nanti kita coba untuk mempelajari ini semua ya. Dimana memang ada pertama kita harus tahu dulu apa itu JavaScript, yang kedua variabel dan tipe data, terus ada conditional statement. Ini biasa kita sebut juga percabangan gitu ya. Percabangan karena memang dia bisa memiliki konsep yang namanya bercabang gitu ya. Nanti dia bisa bercabang. Terus ada operator ya, dimana memang kita sering juga mempelajari operator ini di matematika. Jadi nanti konsepnya sama seperti itu, dimana operator itu adalah simbol-simbol. Terus looping ini adalah perulangan gitu ya. Ini perulangan. Baru nanti kita akan mempelajari fungsi atau function dan sebagainya. Ada banyak ya. Nanti mungkin kita belajar juga dokumen objek model seperti itu. Nah, pertama kita coba untuk mempelajari dulu tentang sejarah ya. Sejarah dari JavaScript. Sebetulnya JavaScript ini tuh dulu ditemukan oleh Brendan Eich ya. Jadi JavaScript ini saya coba ambil ini saja. Ini sejarah ya. Sejarah JavaScript. Nah, JavaScript atau biasa kita sering singkat itu adalah JS. Itu pertama kali dibuat tahun 1995. Nah, ini berarti belum terlalu lama lah ya bahasa pemrogramannya. Nah, programmer di Netscape bernama Brendan Eich itu membuat sebuah bahasa pemrograman scripting untuk berjalan di Netscape Navigator browser kayak gitu. Jadi memang dulu ditemukan oleh Brendan Eich pada tahun 1995. Nah, awalnya nama JavaScript itu sebetulnya adalah Mocha ya, berubah 3 kali perubahan. Jadi pertama Mocha. Oke, yang pertama itu Mocha gini ya. Terus berubah jadi Live Script. Terus berubah lagi baru jadi JavaScript. Adalah script. Jadi dia ada 3 kali perubahan, dimana memang yang pertama itu adalah Mocha, yang kedua adalah LiveScript, yang terakhir adalah JavaScript. Nah, jadi JavaScript ini sebetulnya juga berteman erat dengan yang namanya HTML dan CSS gitu ya. Jadi kalau mau bikin website interaktif gitu ya, website yang bisa dibilang asik untuk dilihat, biasa kita tambahkan JavaScript seperti itu. Nah, terus JavaScript ini pun bisa bekerja banyak sekali gitu ya. JavaScript ini adalah salah satu bahasa pemrograman populer ya. Saya lupa keberapa, tapi dia salah satu paling populer. Kenapa? Karena memang penggunaannya itu sangat fleksibel ya. JavaScript itu bisa digunakan yang pertama untuk pemrograman web ya. Jadi kita mau bikin web. Nah, web itu kan dibagi menjadi front end dan back end kan. Nah, JavaScript itu bisa dua-duanya. Biasanya
hanya sedikit saja bahasa pemrograman yang bisa double kayak gini ya. Saya kurang tahu juga sih sebetulnya ada banyak atau enggak. Cuman kalau JavaScript itu bisa dua-duanya, di mana memang dia bisa untuk front end dan back end, dan banyak sekali library dan framework yang base-nya adalah JavaScript dan fokusnya ke front end ataupun back end. Contoh kayak misalnya itu adalah React. Ya, ini React.js. Ini adalah library JavaScript gitu ya untuk membuat front end. Terus juga ada Node.js gitu ya. Ini untuk untuk back end gitu ya. Sebetulnya Node.js itu environment, dan ada yang namanya Express.js. Nah, ini baru frameworknya untuk membuat back end gitu ya. Terus ada juga Vue gitu ya, Vue.js, Vue.js kayak gini. Setelah ada banyak ya, ada juga frameworknya React ya. Framework React itu namanya adalah Next. Kalian boleh cek ya nanti untuk di dokumentasinya. Terus juga ada misal Nux.js. Nah, itu juga framework kayak gitu. Dan ini sebetulnya ada banyak sekali ya. Memang fungsinya itu adalah membantu ya, framework ya. Jadi membantu kita untuk membuat misal contoh di sini ada front end gitu ya untuk tampilan. Terus ada back end untuk server side gitu ya. Ini untuk client side, ini server side. And then ini untuk pemrograman web. Terus juga bisa untuk mobile. Jadi mobile itu kayak aplikasi gitu ya yang ada di Android, di iOS kayak gitu. Itu kan ada mobile apps. Dimana itu bisa dibuat juga gitu dari JavaScript. Menggunakan apa? Dia pakainya adalah React Native. Nah, nanti kalau pakai React Native kita bisa bikin hybrid gitu ya. Bisa pakai untuk Android, bisa juga untuk iOS. Jadi ini adalah bahasa pemrograman mobile untuk framework untuk membuat aplikasi mobile hybrid gitu. Jadi bisa Android, bisa juga iOS kayak gitu. Jadi kita bisa pakai untuk mobile, terus juga bisa untuk membuat game. Jadi banyak sekali game yang menggunakan JavaScript sebagai base bahasa pemrograman saat pembuatan. Jadi kayak contoh dulu itu ada yang namanya Unity. Unity itu dulu startnya menggunakan JavaScript. Ini JavaScript plus dan C#. Jadi dulu awalnya itu menggunakan JavaScript dan C#. Karena memang prinsip JavaScript itu mirip-mirip lah dengan bahasa pemrograman lain. Namun lebih mudah lah untuk dipelajari. Terus juga ya banyak lagi lah ya. Karena memang dia fleksibel sekali. Ini fleksibel dan sebagainya. Nah, ini kita bisa pelajari semua dengan satu bahasa pemrograman saja, yaitu JavaScript. Gitu ya. Kalau misal biasa mobile, kita pakainya Kotlin gitu ya. Atau pakainya misal yang lain gitu, Java, Objective-C atau mungkin C++. Itu hanya misal contoh untuk Android saja. Tapi kalau pakai React Native kita bisa semuanya. Tapi base-nya adalah JavaScript. Web, front end bisa pakai JavaScript, back end bisa pakai JavaScript, game bisa pakai JavaScript, dan banyak lagi gitu ya yang mungkin nggak bisa saya sebutin satu persatu. Jadi itu ya JavaScript kayak gitu dah. Terus JavaScript ini juga sebetulnya ada yang namanya standarisasinya ya. Jadi standarisasi JavaScript itu namanya adalah ECMAScript ya. Ini adalah standarisasi internasional gitu ya untuk JavaScript, bahasa pemrograman JavaScript. Kenapa ada standarisasi ini? Karena dulu ada yang namanya perang browser ya. Perang browser di mana dulu ada yang namanya JavaScript ya. JavaScript ini buatan Microsoft ya. JavaScript MS atau Microsoft ya, memang duluanan JavaScript ya. Jadi JavaScript. Nah, ini yang dibuat sama Brandon H ya, Brandon H di Netscape. Jadi karena dulu Microsoft ada bikin konsep yang sama dengan JavaScript, maka dicetuskan standarisasi JavaScript yaitu ECMAScript ya, atau IS. Sekarang IS itu udah sampai 8 sampai 9. IS versi terbaru, boleh silahkan cek aja di Google nanti.
Jadi karena adanya perang browser ini ya, dulu Microsoft itu bikinnya apa ya, Microsoft Edge kalau nggak salah ya, browser pokoknya browser buatan Microsoft lah, itu standarnya menggunakan JavaScript. Namun namanya itu atau ya dia pakai lisensi sendiri namanya JavaScript bukan JavaScript gitu ya. Jadi Microsoft bikin browser sendiri di mana dia menggunakan JavaScript. Nah, terus juga ini tuh kayak ngikutin si JavaScript konsepnya kayak gitu. Semuanya mirip banget. Jadi JavaScript mungkin nggak terima kali ya. Baru dibuatlah standarisasi ini. Dimana memang bahasa JavaScript itu memiliki standar secara internasional itu dikelola oleh ECMAScript ini. Dimana kita bisa tahu mana tuh yang punya JavaScript yang memiliki standar umum seperti itu. Ya, jadi itu tadi untuk overview. Terus juga hal yang penting kita perlu ya kayak toolsnya itu ya kayak biasa lah ya, kita pakainya IDE-nya itu adalah Visual Studio Code ya. Jangan lupa ini disediakan VS Code ya, VS Code. Terus juga mungkin browser gitu ya, browser ini bebas ya, boleh misalnya ada Chrome ya, boleh Edge, boleh juga Safari ya, bebas lah. Yang penting ada browsernya lah ya. Kita gunakan browser. Terus juga kalau kalian ingin install environment JavaScript secara keseluruhan ya, boleh pakai npm. Download aja npm itu di Node.js ya, Node.js. Nanti buka aja websitenya Node.js, nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi tulis aja Node.js kayak gini. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Setelah fungsinya untuk download library aja sih. Untuk awal-awal mungkin nggak penting, tapi mungkin kalau kedepannya butuh banget karena kita mau install beberapa library dan juga mungkin framework ya, kayak misalnya Next, React, Node.js, Express seperti itu. Kita gunakan npm. npm itu apa? Node Package Manager. Ini namanya Node Package Manager. Ya, jadi bolehlah ini untuk di-install di awal-awal, nggak apa-apa. Atau mungkin kalian mau coba tes duluan, silahkan. Kayak gitu ya. Jadi untuk awal-awal mungkin kita overview saja. Kita pahami dulu sebetulnya apa sih JavaScript itu, siapa sih penemunya, dan sejarahnya itu seperti apa, dan fungsinya sebagai untuk apa aja gitu ya. Supaya kita paham nanti mau kemana arahnya. Jadi kalau kalian teman-teman semua sekalian yang ingin jadi web developer, pilih misal mau jadi front end atau mau jadi back end, silahkan pilih yang mana, nanti boleh gunakan JavaScript. Kalau mau jadi mobile developer ya, ini web developer, ini mobile, kita bisa pakai React Native, pakai JavaScript juga. Kalau mau jadi game developer pun bisa menggunakan Unity kayak gitu ya. Misal mungkin kalau Unity sekarang udah nggak pakai JavaScript ya, dia pakai C#. Namun mungkin boleh menggunakan engine lain ya. Selain game engine Unity itu ada banyak, Godot lah atau ya sebagainya. Boleh nanti dicari. Dan mungkin kalian bisa menggunakan JavaScript, vanilla JavaScript ya, untuk membuat game tanpa menggunakan game engine. Namun memang agak sedikit lebih sulit lah ya, karena dia bahasa pemrograman, kita pakainya tuh kayak native gitu, dari nol codingannya, terus kita bikin logic sendiri dan bikin function sendiri kayak gitu ya. Cuman nantilah kita coba untuk semoga nanti episodenya panjang lah ya, kita bahasnya itu banyak, supaya juga ada banyak konten lah di YouTube channel ini kayak gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, selamat belajar semua.